Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Saya melihat ada Ibu Ika, ya ada Mas Rimawan sendiri yang mengontak saya, ya, dan saya senang sekali bisa berdiskusi bersama tentang isu yang sebetulnya saya sebutnya sebagai tragedi, ya, kalau bukan hanya insiden, ya, tapi tragedi em, apa kemanusiaan, ya, karena jumlah korbannya sudah sangat banyak bahwa terlepas kita tahu tujuannya mulia, tapi kita tahu betul bahwa tujuan itu tidak cukup, ya. Tujuan itu harus dikelola menjadi satu tata kelola yang baik untuk menghindari banyaknya penyimpangan-penyimpangan, termasuk yang bersifat kesengajaan ataupun kelalaian yang menggunakan program yang dianggap baik ini. Nah, kalau tidak ada, maka memang disitulah tujuan yang baik itu menjadi musibah, ya, yang tragedi dan bahkan kalau kita tidak segera menangani, ini menjadi kesalahan semua kita karena terus berlanjut begitu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin sharing dan saya minta izin untuk menyampaikan PPT. Dan di dalam paparan saya memang cukup luas ya materi yang akan saya bawakan, tapi saya mau mencoba untuk melihatnya dari aspek yang lebih langsung gitu ya. Jadi saya mulai saja nanti paparan saya ini dari aspek hukum dan penyelesaian kasus berdimensi publik. Saya mulai dari hal tersebut, baru saya bicara soal kerangka hukum pidana dan bagaimana pengaturan hukum pidana dalam konteks keracunan makanan. Baru saya akan sampai pada peluang dan tantangan penyelesaian keracunan MBG ini. Kalau kita mau menggunakan jalur hukum dan tidak harus misalnya dalam sistem peradilan pidana. Nah, Bapak Ibu, untuk kasus-kasus yang sifatnya sangat berdimensi publik, ya, dimensi publik ada dua aspek ya, bahwa sudah menyangkut nyawa, hidup, HAM seseorang itu sudah menjadi aspek publik, apalagi kalau jumlahnya sudah banyak ya. Nah, itu sudah aspek yang sangat luas sekali. Maka sebetulnya kalau kita melihat hukum, ada banyak hukum yang mengatur ya. Ini masih beberapa aspek yang saya coba sampaikan yang sangat terkait langsung dengan MBG ya. Pertama, kita bicara tentang hukum ketatanegaraan yang biasanya bicara tentang kebijakan-kebijakan negara, apakah normanya hukum, apakah normanya dalam bentuk peraturan-peraturan turunan, dan dalam hal ini maka nanti biasanya akan dilihat sejauh mana norma ini sudah berkesesuaian dengan konstitusi, atau satu sisi lagi apakah sudah berkesesuaian dengan aturan-aturan yang lebih tinggi. Nah, biasanya wilayahnya adalah hukum ketatanegaraan yang kalau memang undang-undangnya yang bermasalah, maka kemudian pengajuannya adalah ke MK. Memang menjadi catatan sebetulnya adalah program ini basisnya apa? Program ini kebijakannya dalam level apa? Apakah kebijakannya dalam level undang-undang? Apakah kebijakan yang lainnya? Ini akan menjadi satu pembahasan khusus yang menarik sendiri dalam konteks hukum ketatanegaraan, ya, karena dana yang begitu besar, sumber daya manusia yang begitu besar, tapi kebijakan dalam tata kelolanya itu tidak jelas, itu akan menjadi satu problem sendiri. Sehingga ketika ada masalah yang timbul, maka kita tidak bisa merujuk. Ini masalahnya di mana? Ya, itu satu aspek ya. Saya kira ada satu isu seperti itu. Yang kedua adalah isu administrasi negara, tata kelola yang tadi disebut-sebutkan. Apakah sudah ada perencanaan yang jelas? Apakah ada apa SOP yang jelas? Apakah sudah ada pengawasan terhadap SOP itu, ya, termasuk anggarannya, bagaimana anggaran dijalankan. Nah, kita bicara dalam konteks hukum administrasi negara yang intinya adalah
segala sesuatu yang dikeluarkan dengan budget negara dan dijadikan satu program, maka sudah pasti harus ada tata kelolanya yang dilakukan dilakukan terlebih dahulu sehi- sehingga aspek hukum negara administrasinya menjadi jelas. Di situ kita akan mencegah adanya fraud dan nanti mencegah adanya yang korupsi ya, karena kadang-kadang ketidaktaatan atau ketiadaan aturan menjadi peluang yang sangat besar ya bagi berbagai pihak untuk menggunakannya dan untuk mengambil keuntungan dari kebijakan yang tidak diperjelas itu. Nah, jadi sehingga ketika kebijakan yang tidak jelas, maka sudah pasti peluang untuk penyelewengannya akan menjadi semakin luas gitu ya. Nah, kita belum lagi lihat lagi dampaknya pada dampak kesehatan publik, kesehatan orang per orang, kesehatan anak. Nah, ini adalah implikasi dari satu kebijakan yang tata kelolanya tidak jelas. Tadi sudah disebutkan sebagai summary dari seminar yang sebelumnya bahwa ada ketidaksiapan ya yang berarti memang ada isu dalam konteks tata kelola administrasi kenegaraan. Dan ini sebetulnya sudah menyalahi ya satu prinsip pengelolaan good governance di dalam satu program yang sudah menjadi isu hukum sendiri gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah bicara tentang konteksnya hukum perdata. Nah, hukum perdata ini sebetulnya hukum yang sifatnya privat ya, antara orang perorangan. Tapi dalam konteks eh, dalam konteks MBG ini bukan lagi semata-mata isu yang privat, tapi privat dan publik karena ini masalah warga negaranya berhadapan dengan pemerintahnya dan ada kerugian yang besar begitu ya, di mana dalam pengelolaan ini negara kemudian dirugikan, warga negara dirugikan yang dampaknya adalah kesakitan, eh, eh, tenaga yang luar biasa untuk menampingi anak, kemudian anaknya tidak sekolah, ada kerugian-kerugian baik material maupun imaterial. Ya, ketika, nah, dalam konsep kasus-kasus yang sifatnya individual, eh, orang perorangan yang jumlahnya tidak banyak, mungkin tidak menjadi masalah. Tapi dalam konteks yang jumlahnya sudah ribuan, maka kita sudah bisa perhitungkan implikasi kerugian yang bisa dimaterilkan itu sebetulnya cukup besar. Dan dan ini menjadi wilayah yang bisa dilakukan melalui hukum perdata, apalagi yang bersifat publik, yaitu sering kita sebut sebagai class action atau gugatan perwakilan kelompok, di mana masyarakat-masyarakat itu dan memang mereka adalah masyarakat yang berhadapan langsung ya, menjadi korban secara langsung, itu bisa bersama-sama ya untuk mengorganisir diri dan mengajukan gugatan perwakilan kepada pengadilan di mana em, tergugatnya adalah pemerintah gitu ya. Dan ini sangat dimungkinkan dan sudah ada banyak kasus misalnya banjir, penggusuran dan sebagainya menggunakan gugatan class action karena memang kerugiannya sudah nyata dan ada potensial loss juga walaupun di dalam konteks kerugian seringkali potensial loss-nya tidak dipertimbangkan yang biasanya fokusnya adalah kerugian yang sudah terjadi. Nah, kemudian aspek hukum lainnya adalah aspek hukum pidana ya. Nah, ini yang sebetulnya nanti akan saya perjelas lebih lanjut. Nah, di dalam hukum pidana sebetulnya kan eh, nanti yang akan dilihat apakah ada norma hukum pidananya yang melarang dan apakah perbuatan itu memang sudah dilakukan dan kemudian kita akan bicara soal dampak kerugiannya, ancaman terhadap individu dan nyawa, badan, bahkan juga misalnya sebetulnya kasus apa yang disebut dengan kasus korupsi jika memang ada turutan atau ikutan atau bahkan isu dalam konteks pidananya adalah isu korupsi gitu ya. Yang kita tahu misalnya di banyak sosial media gitu ada semacam apa celutukan-celutukan gitu. Eh, kok harganya 15.000 gitu, tapi kok rasa 7.000 gitu misalnya kan.
Nah, itu banyak sekali di Celutuk ya, maklum ya, saya juga ibu-ibu gitu. Saya juga setiap hari pagi itu memasak untuk anak saya dan membawakan makanan di sekolah walaupun ada MBG ya, karena saya anak saya khawatir, anak saya takut tidak mau makan, saya akhirnya menyiapkan dua dua itu tempat ya, tempat untuk makan dan tempat untuk makanan kosong. Ya, nah ini sebetulnya dampaknya cukup serius gitu ya, menimbulkan ketakutan-ketakutan yang besar gitu. Nah, aspek lain yang juga sangat penting adalah hukum hak asasi manusia, ya bahwa Indonesia sudah meratifikasi konvensi-konvensi yang sangat penting. Ya, ada konvensi hak anak, konvensi hak perempuan, konvensi hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dan ketika kita meratifikasi konvensi, maka sudah pasti ada kewajiban negara untuk menjamin hak tersebut, ya. Termasuk misalnya hak untuk mendapatkan makanan yang bergizi, termasuk hak untuk menolak, ya, makanan itu, gitu ya. Nah, yang ini seringkali tidak dianggap seolah-olah ini menjadi satu program yang wajib dan menghilangkan hak-hak seseorang untuk menolak atau tidak mau ya apa masuk di dalam program yang ada. Jadi ini hak-hak seperti ini ada potensi diabaikan. Saya tidak bisa langsung bilang ini pelanggaran HAM, tapi potensi pelanggaran HAM-nya menjadi sangat tinggi dan bahwa sebetulnya ada pertanggungjawaban negara. Nah, memang dalam kerangka hukum hak asasi manusia ini adanya pelanggaran HAM itu memang harus segera harus dinyatakan bahwa terjadi pelanggaran HAM oleh institusi yang berwenang yaitu Komnas HAM dan negara harus segera meresponnya terhadap pelanggaran itu. Dan ketika negara tidak merespon apanya rekomendasi-rekomendasi itu, negara bisa dianggap melakukan pelanggaran HAM dan menjadi satu mekanisme di tingkat internasional ya untuk diangkat dan disuarakan di tingkat internasional. Memang hukum hak asasi manusia ini hanya bisa menjadi satu hukum yang efektif ketika hukum di tingkat domestik kita itu memang tidak bekerja ya, tapi itu harus kita bayangkan bahwa ada kerangka hukum yang luar biasa, tidak satu jalur kalau kita melihat isu tentang makanan MBG ini ya. Mungkin itu pengantarnya cukup panjang, mohon maaf, supaya kita paham bahwa satu hukum dengan hukum yang lainnya ini bisa sama-sama dan dilakukan, maksudnya bisa diupayakan secara bersama dan saling melengkapi gitu, sehingga memang isunya menjadi isu yang semakin jelas, di mana tingkat pelanggaran hukumnya, di tingkat normanya, di tingkat apa pengaturannya atau di tingkat pelaksanaannya dan di tingkat pelaksanaan itu seperti apa? Apakah di level tata kelolanya ataukah ada di level tadi yang saya bilang pengambilan keuntungan dari pihak-pihak tertentu yang berkorupsi dan ada unsur kesengajaannya di sana ataukah ada unsur-unsur kelalaian yang sebetulnya menjadi satu kerugian besar dan kerugian itu sangat mungkin untuk dipertanyakan, diperkarakan dan diminta pertanggungjawabannya baik secara perdata maupun secara pidana. Nah, dengan demikian, saya ingin masuk kepada karakter hukum pidana, ya, karena saya diminta untuk bicara aspek hukum pidananya juga. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang aspek hukum pidananya, memang karakter hukum pidana tadi seperti yang saya jelaskan berbeda dengan karakter hukum-hukum lainnya ya. Jadi memang karakter hukum pidana itu cenderung represif dan tekanannya adalah sanksi pidana. Walaupun sekarang ada perkembangan, sanksi pidana itu bisa bersifat sanksi pidana administratif atau juga sanksi pidana yang konvensional, yaitu denda, kemudian penjara, dan sanksi yang sekarang juga berkembang sebagai di banyak aturan-aturan adalah restitusi, ya, ganti rugi yang dibayarkan oleh orang perorangan, pelaku gitu. Nah, tapi bahwa
Sorry, maaf. Ini mohon maaf ya, ini gangguan ini. Nah, yang kemudian saya pikirkan penting untuk juga dipertimbangkan adalah bahwa memang sanksi pidana itu eh, 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 mekanisme pidana itu memang punya tujuan yang beragam ya dan berkembang gitu ya. Eh, jadi sebetulnya begini Bapak Ibu, ketika kita mau melihatnya dari aspek hukum dan kita mulai berpikir sebetulnya secara hukum ini seperti apa dan bahkan bagaimana cara kita untuk merespon satu persoalan hukumnya, maka kalau kita melihatnya dari hukum pidana, maka kita tidak akan bisa menghilangkan bahwa satu dari karakter, yang kedua adalah tujuan mengapa kita menggunakan hukum pidana dan dari pemidanaan itu sendiri gitu ya. Bah- bahwa tujuan pemberian hukum menggunakan hukum pidana adalah tadi memberikan sanksi pidana dan sanksi pidana itu sendiri ada tujuan-tujuannya mulai dari yang secara absolut itu adalah untuk pembalasan tapi juga untuk penegakan ketertiban masyarakat bahkan juga untuk melindungi individu ya ada berbagai teori kontemporer yang meletakkan hukum pidana itu sebagai juga teori efek jera tapi juga teori edukasi masyarakat dan pelaku ya, juga teori rehabilitasi, teori pengendalian sosial dan juga teori yang sebetulnya adalah keadilan restoratif, yaitu untuk memulihkan korban gitu ya. Nah, Mm-mm. Nah, jadi oh di sana kok. jadi ya, ya, jadi saya mau bilang bahwa langkah hukum itu menjadi sangat berbeda. Setiap langkah hukum punya fokus dan prosedur. Jadi sangat tergantung juga pada tujuan kita membawa langkah hukum itu dan sangat juga tergantung kepada pihak yang kita sasar itu siapa. Nah, misalnya di sini apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, apakah pelaksana program gitu ya, dan juga tadi terkait tujuan langkah hukum ya, sebagai apakah kita mau memasukkannya sebagai langkah administratif penyelesaian atau kita juga sebetulnya untuk membawanya lebih kepentingan yang lebih luas yaitu pendidikan publik, akuntabilitas dan memang pasti adalah perubahan sistemik. Nah, dan kemudian sangat tergantung juga dari pihak yang terlibat ya. Jadi korban dan itu ada masyarakat yang terdampak langsung, korban yang sudah keracunan, tapi juga masyarakat yang terdampak walaupun belum menjadi korban, ketakutan-ketakutan anak-anak yang setiap kali makan itu deg-degan, orang tua yang setiap kali memberangkatkan anaknya deg-degan, apakah akan keracunan itu adalah eh, pihak yang sebetulnya akan menjadi penting dalam setiap langkah hukum yang kita capai gitu ya. Nah, kembali ke hukum pidana bahwa memang eh, ketika kita bicara satu perbuatan pidana, bahwa kita harus melihat apakah ada norma yang menyatakan perbuatan itu dilarang. Itu yang menjadi kunci, ya, sehingga dasar adanya norma itu yang kemudian kita uji, gitu, apakah unsur-unsur dari norma-norma itu terpenuhi atau tidak. Di samping itu, kita juga harus menilai apakah perbuatan yang dilakukan itu adanya kesalahan-kesalahan itu apakah memang disengaja, tapi apakah ada kealpaan ya. Jadi tidak harus disengaja, tapi ada kealpaan dan kealpaan itu membawa dampak yang luar biasa itu sudah menjadi satu dimensi kesalahan yang cukup bisa memperkuat adanya satu perbuatan pidana. Dan yang ketiga adalah sifat melawan hukum. Ya, jadi sifat melawan hukum ini bisa bersifat material ataupun formil. Jadi pada intinya sifat melawan hukum itu segala sesuatu yang sudah bertentangan dengan nilai-nilai
yang ada di dalam masyarakat, ya, apakah nilai keadilan, norma-norma sosial, nilai-nilai kepastian hukum, dan nilai-nilai yang sebetulnya membuat rasa kemanusiaan kita diusik. Nah, itu sebetulnya sudah memenuhi sifat melawan hukum yang material, ya, yang kalau yang formil sepanjang sudah memenuhi unsur delik tadi. Jadi artinya kalau kita mau meletakkan kasus keracunan MBG ini sebagai satu perbuatan pidana, dan kemudian dengan demikian menjadi satu isu yang bisa diproses hukum pidana, maka tiga aspek itu menjadi penting. Hanya saja memang untuk melihat apakah ada normanya, kita harus betul-betul menggali lebih lanjut gitu. Dan biasanya memang kalau hukum pidana itu norma-norma itu ada baik di dalam KUHP ataupun di luar KUHP. Nah, biasanya kita seringnya menyebut hukum pidana umum ataukah hukum pidana khusus, ya. Jadi kalau di dalam KUHP berarti ada pasalnya dan kemudian hukum acaranya adalah pakai hukum acara pidana, sementara kalau hukum pidana khusus dia memang diatur tidak di dalam KUHP tapi di dalam undang-undang administratif, misalnya undang-undang kesehatan, undang-undang konsumen gitu, ya, yang mengatur adanya perbuatan pidana, atau dia undang-undang yang lebih spesifik. Nah, ini menarik, ya. Jadi kita coba untuk mengkaji, ya, sebetulnya tadi setelah ada korban, setelah ada keracunan, penyebab keracunannya sudah disampaikan oleh Wakil Kepala BGN, ya, ini saya ambil dari Republika, itu bahwa ada penyebab utama keracunan, ya. Nah, ini menarik ungkapannya Ibu Nani, ya. Kami melaku salah atas apa yang terjadi insiden pangan, ya, insiden keamanan pangan. Jadi dianggap insiden gitu, ya, tapi mengaku salah kan gitu kan. Jadi ini menurut saya sangat menarik. Nah, sekarang saya masuk. Sebetulnya ada nggak sih delik, ya, terkait dengan MBG ini? Bapak Ibu, kalau kita melihatnya pada hukum pidana umum, yaitu di dalam KUH pidana, memang tidak ada, ya, pengaturan khusus tentang keracunan makanan, ya. Ada pengaturan lain-lain, ya, tapi keracunan makanan ini kelihatannya menjadi satu isu baru dan meluas sehingga pengaturan yang lalu tidak mengaturnya gitu, ya. Nah, tapi walaupun tidak ada, mungkin kita pelan-pelan bisa melihat adanya pasal-pasal yang bisa digunakan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu pingin tahu itu udah banyak analisis, ya, di Google, di AI gitu, ya, bahwa oh bisa nih pakai aja pasal salah satunya adalah pasal 359 dan 360. Walaupun saya merasa ini butuh nanti interpretasi, ya, lebih lanjut gitu, karena di dalam pasal-pasal ini tidak bicara tentang apa dampak pada kesehatan, tapi jadi ada satu perbuatan kelalaian dan kelalaian itu mengakibatkan kematian atau kelalaian yang mengakibatkan luka berat. Ya, nah, kalau yang kelalaian itu misalnya ini, ya, ini interpretasi yang muncul, ya, di banyak media, tapi saya merasa saya harus mengkritisi gitu. Jadi eh, kalau kelalaian itu bisa jadi misalnya orang orang perorangan itu ataupun penyedia atau pengelola program tidak melakukan pengecekan kualitas, penyimpanan dan sebagainya. Nah, tapi kelalaian ini arahnya berarti adalah kepada mereka yang mengelola program. Nah, menurut saya kelalaian itu juga bisa ditimpakan kepada mereka-mereka yang membuat program ini tanpa ada aturan yang jelas sehingga menimbulkan kerugian. Nah, eh, tapi bisa jadi orang perorangan itu menjadi memenuhi unsur kesengajaan, yaitu mengedarkan makanan yang tidak layak konsumsi. Hanya saja, ya, eh, saya tidak menemukan norma jelasnya, ya, kecuali di pasal ini gitu. Yang menurut saya problemnya adalah ketika di pasal 360 itu disebutkan luka berat, ya. Jadi luka berat itu adalah luka, ya. Nah, kalau kita lihat berbagai apa penafsiran yang ada, mungkin kita harus menggunakan penafsiran futuristik gitu, ya. Jadi bukan penafsiran yang ada, itu memang luka
yang menimbulkan sakit. Nah, saya akan bilang bahwa luka itu dalam konteks interpretasi yang futuristik suatu keadaan yang bisa menimbulkan sakit termasuk tidak mampu melakukan pekerjaan sehari-hari. Nah, memang dengan demikian pasalnya sangat sedikit dan terbatas gitu ya. Ada pasal 386 tentang pemalsuan makanan, tapi ini pemalsuan ya. Jadi misalnya harusnya makanan telur tapi diambil dari yang lain-lain menjadi sebetulnya bukan telur gitu ya. Dan itu biasanya terkait dengan produk-produk makanan yang ada gitu. Nah, di KUHP sangat terbatas. Nah, Bu, Bu, eh, ya, ini 2 menit lagi nggih, Bu. iya, baik. Nggih. Nah, kemudian bagaimana dengan norma yang ada di dalam Undang-Undang Kesehatan? Jadi sayangnya juga di dalam Undang-Undang Kesehatan itu adalah undang-undang yang bersifat administratif ya. Ada pasalnya pasal 146 dan pasal 148. Ya, pasal 146 itu bicara soal memproduksi, mengolah dan mendistribusikan makanan dan minuman itu wajib memenuhi standar dan persyaratan keamanan mutu gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Dan disebutkan bahwa memang pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produk, pengolahan, pendistribusian makan dan minuman. Tidak ada norma-normanya yang jelas terkait langkah-langkah konkret kalau misalnya makanan tidak memenuhi keamanan, itu diserahkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membuat aturannya. Dan juga tidak ada sanksi pidana terkait dengan pelanggaran terhadap distribusi makanan dan minuman ya yang tidak sesuai dengan persyaratan keamanan mutu dan gizi. Jadi memang meletakkan tanggung jawab. Jadi saya simpulkan saja dengan demikian bagaimana? Apakah ada peluang? Sebetulnya peluang masih sangat ada ya. Jadi apakah menggunakan hukum pidana ataupun menggunakan mekanisme tadi saya bilang gugatan perwakilan ya, class action karena memang HAM-nya sudah terjadi ya dan dampaknya sudah jelas, dampak langsung dan tidak langsung baik kesehatan fisik, trauma, ekonomi dan lingkungan. Nah, lingkungan ini tidak banyak yang bertanya tapi anak saya bilang, Mama itu waste food-nya itu luar biasa loh. Jadi hampir anak-anak itu membawa pulang makanan, dia mikirin ini nanti kalau dikasih makanan kemana ini juga berbahaya. Tapi ini tidak banyak diangkat ya. Nah, kemudian ada dampak nyata dan berkelanjutan masih berlanjut. Nah, yang menjadi penting evidensinya sudah banyak sebetulnya tadi sudah disebutkan. Nah, tinggal bagaimana itu dibungkus, dikonstruksikan. Jadi saya mau menyimpulkan bahwa untuk MBG ini kita tidak bisa menggunakan mekanisme hukum biasa. Biasa begini, oh ini kasus kita ajukan, ada lawyer yang menangani itu tidak. Jadi kita harus menggunakan mekanisme hukum sebagai mekanisme yang lebih luas gitu ya. Yang tadi saya sebutkan harus menjadi edukasi publik. Dia tidak semata-mata sebagai mekanisme administratif hukum dan menang gitu ya. Menang dan kalah itu tidak menjadi masalah. Yang penting adalah dimensi publiknya. Dan memang ini karena kita pahami ini akan sulit, apalagi kalau kita sudah melibatkan aparat penegak hukum, karena ini program nasional prioritas ya, yang seolah-olah tidak boleh diganggu, termasuk tidak pasti akan ada tekanan yang cukup kuat untuk kemudian tidak melanjutkan kasus, padahal keracunannya sudah luar biasa. Sehingga memang kita harus melakukan pilihan terhadap mekanisme hukum yang bisa memberi implikasi publik yang lebih luas dan tidak tunggal ya. Dan memang saya pikir ketika kalau kita mau menggunakan jalur hukum kita memang harus melibatkan korban, keluarga korban dalam menggunakan hukum yang ada dan ini mungkin menjadi tantangan juga karena saya yakin tidak banyak korban yang berani bersuara, mereka sangat takut gitu ya karena sudah pasti didekati, diajak bicara, dianggap mungkin juga ada ganti rugi, saya tidak tahu apakah sudah ada hal seperti itu. Dan dengan demikian memang catatannya lagi membutuhkan evidence yang kuat. Nah, ini perlu pasti evidence ada korban, ada dampak medis, ada keracunan yang masif, dan itu memang harus saintis yang bisa membantu untuk memunculkan evidence itu. Nah, itu dari saya, Pak Rimawan. Terima kasih atas kesempatannya, dan saya kembalikan kepada Pak Rimawan.